Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita mulai kajian kita dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam kali ini kita melanjutkan surah Al-A'la. Ayatnya adalah ayat yang ke-11. Setelah kemarin terakhir kita kemudian menyebutkan firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayadzakkaru may yakhsha. Sayadzakkaru may yakhsha. Maka akan mengambil pelajaran may yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Itu. Sebaliknya adalah wa yatajannabuhal ashqa. Wa dan yatajannaba, tajannaba yatajannabu bermakna menjauhi, tapi menjauhinya ini dengan keseriusan dan dengan kesungguhan. Maka yatajannabuha akan menjauhinya apa itu? Yaitu pelajaran. Al-ashqa, orang-orang yang celaka. Al-ashqa, orang-orang yang paling celaka, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ini kebalikannya. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu alladzi, orang yang disampaikan dengan isim mausul mabni ala sukun, yang menunjukkan bahwa mereka sekalipun jumlahnya banyak tapi mereka adalah sama-sama orang yang ingkar terhadap Allah, orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran, dan mereka itu adalah yaslan nara. Yasla masuk, an-nara api, neraka maksudnya, al-kubra yang besar. Kalau ada yang besar al-kubra, berarti ada yang sugro. Kenapa bukan an-naru al-akbar? Karena an-naru ini adalah mu'annas dan kemudian disifati dengan isim yang mu'annas, kubra. Jadi kabirun kubra, gitu. Jadi al-akbar kubra. Thumma, kemudian atau selanjutnya, mereka yang berada di neraka itu la yamutu, dia tidak mati, fiha, di dalam neraka, wala, dan tidak pula yahya, hidup di sana. Tidak mati dan juga tidak hidup. Ayat yang 13. Nah, 11 sampai 13 ini jamaah rahimakumullah menggambarkan satu kondisi orang yang kemudian tidak mau mengambil peringatan dari Allah SWT. Mereka artinya adalah mereka yang berani dengan Allah. Dan kalau kita tanyakan pada diri kita sendiri, kita ini termasuk orang yang takut kepada Allah atau orang yang berani? Bedanya apa? Tipis bedanya. Orang yang dikategorikan berani kepada Allah, Allah adalah orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu artinya adalah orang berani. Tapi keberanian ini bukan keberanian untuk dipuji. Justru keberanian ini adalah mereka yang kemudian dengan perbuatannya itu menjadikan dia itu dihinakan oleh Allah. Itu beraninya tapi dalam hal yang salah. Kendelnya itu pada kendel yang salah. Kendel napa kendel? Kendel napa kandel? Maka orang yang takut kepada Allah SWT adalah orang yang kemudian dipuji di sini. Saya zakaru may yakhsha, itu yang kemudian dipuji. Bapak, ibu-ibu takut nggak sama bapak di rumah? Nggak boleh takut. Takutnya kepada Allah. Bapak-bapak takut nggak sama ibu di rumah? Ya wes. Tapi dalam rangka hormat, kemudian memberikan hak-haknya, bukan yang kemudian takut seperti yang disebutkan di sini. Maka saya zakaru may yakhsha, yakhsha yang kemudian 2 minggu lalu kita sampaikan bahwa orang yang takut kepada Allah itu bukan takut kemudian meninggalkan, lari, menjauhi, bukan. Tapi khasya yakhsha itu adalah yang takut kemudian mendekatkan dengan yang ditakuti. Khasya yakhsha
Takut kepada Allah kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah itu dalam bentuk ketaatan. Kenapa kita taat pada Allah? Karena kita takut terhadap Allah. Kenapa salat? Karena kita takut kepada Allah. Dan memang kita memang harus takut kepada Allah. Takut juga dengan ancaman dan juga azab yang Allah siapkan bagi setiap hamba yang kemudian ingkar terhadap perintah dan juga larangannya. Thumma awdahallahu ta'ala minan nahiyatil waqiyyati adami jadwa tazkiri bin nisbati lil mu'anidin. Jadi memang realitanya, jamaah rahimakumullah, dari sisi realitanya adalah orang-orang itu banyak yang tidak mau mengambil peringatan dari Allah. Sekarang gini, antara orang yang beriman kepada Allah dengan yang tidak, itu lebih banyak mana toh Bapak Ibu? Yang beriman atau yang tidak? Maka dalam realitanya banyak yang tidak, banyak yang tidak beriman kepada Allah. Gitu. Belum nanti kemudian diperas. Dari sekian banyak yang beriman kepada Allah, siapa yang kemudian masih banyak melakukan perbuatan dosa dengan yang tidak melakukan perbuatan dosa, atau yang kemudian kurang melakukan perbuatan dosa? Kan masih berkurang dan berkurang. Nah, ketika ada kemudian ada risalah, ada perintah dari Allah, ada syariat dari Allah, maka manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok dalam menerima, kemudian dalam menerima panggilan dari Allah untuk beriman. Yang pertama adalah kemudian mereka yang menerima panggilan untuk beriman tanpa pertimbangan tapi langsung beriman kepada Allah. Rasul menyampaikan risalah ilahiyah kepada orang-orang yang ada di Makkah kala itu. Di antara mereka ada yang kemudian tanpa pertimbangan diajak beriman oleh Rasul, langsung beriman, menerima peringatan itu kemudian beriman. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang kemudian ketika diseru oleh Rasul untuk beriman, menerima, masih mikir-mikir, akhirnya terus beriman, Yang ketiga, ada kelompok yang kemudian ketika diseru untuk beriman kepada Allah oleh Rasul, kemudian mereka menolak. Dan ini adalah ayat ini termasuk kelompok yang ketiga, yang mereka itu menolaknya. Menolak banyak alasan, karena alasan adalah alasan egoisme, merasa tidak layak, tidak pas Islam itu bagi dirinya, karena dianggap Islam adalah agama yang baru, kepercayaan yang baru, sehingga tidak bisa menggeser keyakinan yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka. Yang kedua karena alasan egois, kemudian yang menyampaikan Nabi Muhammad yang relatif masih muda daripada mereka, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah senior, kemudian tidak mau menerima itu dari anak muda. Yang ketiga adalah lihat latar belakangnya Nabi Muhammad, dia kan tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya backingan, ngapain juga harus ikut. Yang keempat kemudian dia kan kemudian tidak memberikan jasa pada kita, dan kita tidak ada hubungan hutang jasa terhadap dia, jadi nggak perlu beriman. Itu banyak pertimbangan-pertimbangan yang mereka sampaikan. Intinya adalah tidak mau beriman terhadap apa yang disampaikan Nabi SAW. Maka orang-orang yang tidak mau mengambil peringatan ini adalah orang-orang yang asyqa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sekitar kita ini banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim ada aturan. Ketika kita berada di tengah masyarakat ada aturan. Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita pun ada aturan. Bahkan di saat kita sendirian pun ada aturannya. Dan ketaatan kita terhadap aturan itulah kemudian menunjukkan ketakutan kita terhadap Allah SWT. Jadi taat, ya kan, lebih taat. Sebagaimana kemudian kita ketahui bahwa apa yang kemudian kita miliki bukan berarti kemudian sesuka hati kita untuk menggunakannya. Harus dengan kehendak dan koridor aturan yang ditetapkan oleh Allah. Orang kaya kemudian kan tidak bebas menggunakan kekayaannya, harus sesuai dengan koridor. Kalau Rasul itu bersabda, boleh seorang muslim itu kaya asal bertakwa. Kalau di kanan kiri kita ada misalkan ungkapan orang kaya mah bebas. Ini pernah dengar itu atau tidak Bapak Ibu? Orang kaya mah bebas, orang kaya mah bebas. Jadi orang kaya itu bebas, suka-suka hatinya mah gimana gitu. Bebas. Artinya kan juga tidak dibenarkan orang kaya kok bebas gitu. Nggak bisa. Dia harus taat terhadap peraturan-peraturannya. Ada kemudian harta kekayaan itu kemudian adalah dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak kemudian bebaslah, ini kan uang saya, mau beli apa terserah saya.
Mau yang haram ya suka-suka saya, ini duit-duit saya. Tidak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Sebagaimana kita diberi kesehatan fisik pun demikian, tidak boleh semena-mena kita gunakan sesuai dengan kehendak kita. Kemudian harus taat, boleh digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan. Sama kemudian ketika diberi posisi, amanah, jabatan juga demikian. Bukan pakai aji mumpung kemudian menggunakan sesukanya. Tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah mengambil kekuasaan itu pun dari siapapun yang dikehendaki. Hari ini biasa-biasa, besok sudah dielulukan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, sudah dihormati. Hari ini dihormati dengan megah, besok sudah menjadi hina, dihinakan oleh Allah. Bisa kan seperti itu kan bisa. Sehingga kemudian kita dengan posisi sekarang ini itu bukan akhir dari perjalanan kita, masih berjalan, kadang kemudian bergelombang, naik turun jalur yang kemudian kita lewati. Inilah banyak peristiwa kejadian alam yang kemudian bisa kita ambil pelajaran, dan bahkan peristiwa yang terjadi di sekitar kita bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Dari Magelang kita banyak belajar bagaimana menghormati orang lain, apapun profesinya. Dari Magelang kemudian kita belajar bahwa belum tentu orang profesinya rendah itu kemudian dia pasti rendah. Dan ternyata ini yang terjadi di Magelang sudah sampai di Malaysia dan ditanggapi oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sampai kalau bahasa kita adalah geleng-geleng, kok bisa ya seperti itu. Nah gitu. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian kita lihat bahwa wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang celaka inilah kemudian menghindari, menjauhi peringatan Allah SWT. Mereka ini adalah alladzi yaslan narul kubra, yang akan masuk ke dalam api yang sangat besar, itu neraka. Karena as-sugra, an-naru as-sugra, api yang kecil itu ada di dunia, dan itu dinisbatkan kepada apinya kita, anak manusia. Maka kemarin kita sempat singgung, sepanas-panasnya benda yang di alam raya ini itu masih tidak bisa mengungkuli atau apalagi menyamai apa yang ada di neraka. Nggak ada. Maka di bawah pembahasan soal Al-Qaryah sudah kita sebutkan, api yang ada pada kalangan anak Adam adalah juz'un min mi'ati juz'in, baru sebagian dari 1/100 panasnya api neraka. Ke tempat kemarin kita menghitung panasnya inti matahari berapa juta derajat Celcius, Bapak Ibu masih ingat 2 minggu yang lalu? 15 juta, kata Ghifari, 15 juta derajat Celcius baru inti dari matahari, dan itu kemudian belum seberapa jika dibandingkan dengan panasnya api neraka. Jadi kenapa kemudian orang yang al-ashqa kemudian diancam dengan api neraka yang sangat besar? Berarti menunjukkan bahwa perbuatan al-ashqa ini adalah perbuatan yang sangat jahat. Jadi menghindari peringatan Allah itu perbuatan yang sangat jahat. Maka disebutkan wa yatajannabuha, dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh, kemudian melakukan perbuatan yang durhaka terhadap Allah. Maka diancam yaslan narul kubra, dia akan orang yang akan memasuki api neraka al-kubra yang besar. Thumma, kemudian la yamutu fiha wala yahya, selanjutnya dia tidak mati dan tidak pula hidup. Di sini ada thumma Bapak Ibu. Kenapa kemudian tidak fala yamutu wala yahya gitu, menggunakan fa? Thumma itu memberi makna at-tarahi, ada jedah waktu antara perbuatan dengan balasan, ada jedahnya, ada jedah waktu. Kalau huruf fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, antara satu dengan setelahnya itu sangat mepet. Jadi kalau selesai satu kegiatan langsung segera berpindah pada kegiatan yang lain. Selesai dengan satu ibadah berpindah pada kegiatan berikutnya. Kalau ini ada summa, dikarenakan pada ayat sebelumnya itu Allah mengancam perilaku mereka di dunia. Alladzi yaslan narul kubra, ini ancamannya, dan mereka masih ada di dunia. Kemudian ketika mereka sudah mati, orang-orang yang kemudian menentang Allah itu adalah mati, masih menunggu proses masuk dalam alam barzakh. Kalau sudah di alam barzakh masih nunggu proses sampai terjadinya hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, maka nanti akan dibangkitkan.
Setelah dibangkitkan baru akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan baru nanti akan dihisab dan kemudian baru dimasukkan ke dalam an-narul kubra. Proses itu ada waktu yang dilewati, maka Allah menggunakan kata thumma karena ada jedahnya. Ayat 13 jamaah rahimakumullah menggambarkan bagaimana kondisi orang yang al-ashqa, orang yang kemudian celaka, orang kafir. Kemudian keadaan dia berada di neraka. La yamutu, dia tidak mati. Mata yamutu menggunakan fi'il mudhari yang memberi makna yufidu at-tajaddud wal istimrar, terus menerus. Selama di neraka tidak akan mati. Jadi al-ashqa manusianya itu kemudian tidak mati. Kalau tidak mati berarti masih merasakan, masih bisa merasakan. Kalau misalkan ada api yang mengenai kulit akan merasakan panas. Luar dalam masih merasakan karena fisiknya dikembalikan. Fisik dan ruhnya itu menyatu jadi satu sehingga bisa merasakan sebagaimana ketika manusia di dunia pun bisa merasakan ada api menjadi panas, ada es merasa dingin, itu masih berfungsi Bapak Ibu. Tsumma la yamutu fiha, di dalam neraka. Nah, di sini kemudian tidak disebutkan neraka yang bagian mana, tidak disebutkan. Karena dimanapun posisi dalam neraka itu tidak ada yang mengenakkan, nggak ada. Pak Ustadz, saya pesan neraka VVIP, tidak ada VVIP. Oh, berarti semuanya ekonomi? Tidak ada. Dimanapun posisinya, mau di atas, di tengah, di tepi, di bawah, tetap sama-sama tidak mengenakkan kalau posisinya sudah di dalam neraka. Fal'iyadzubillah. La yamutu fiha, dia tidak mati. Kalau tidak mati berarti tandanya apa Bapak Ibu? Hidup. Tapi kemudian di akhir ayat disebutkan wala yahya, dan juga tidak hidup. Kalau tidak hidup berarti mati, tapi di sini disebutkan tidak mati. Kalau tidak mati berarti hidup, di sini disebutkan tidak hidup, menggambarkan bahwa mereka di antara kehidupan dan kematian. Kalau kita lihat hadis, bagaimana kemudian Rasul menceritakan posisi orang yang sedang sakratul maut, kondisinya orang ketika sakratul maut. Jadi kondisi orang sakratul maut, kondisi orang sakitnya orang yang sakratul maut. Nih, sakratul maut. Nih, kan digambarkan luar biasa. Betapa sakitnya itu adalah kemudian sangat luar biasa. Jadi kemudian sakit, orang kalau merasakan sakit dalam hidupnya, maka akan beda dengan sakit di saat dia sedang mengalami sakratul maut. Rasul menggunakan ilustrasi sampai kemudian bertanya pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah seperti ini sakitnya ketika sakratul maut yang akan dirasakan oleh umatku? Benar ya Rasul. Maka berikanlah semua rasa sakit itu dari umatku kepadaku, agar umatnya kemudian tidak merasakan sakit. Itu pun sekarang ini kalau yang sakratul maut kan menggambarkan betapa sakitnya, sangat sakit yang tidak pernah dirasakan dalam hidupnya. Nah, la yamutu fiha wa la yahya ini adalah rasa sakit azab yang ada di neraka belum pernah mereka bayangkan, belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak hidup dan juga tidak mati. Jamaah rahimakumullah. Ini kemudian ketika kita mengingat ayat 13 ini, kemudian kita menjadi hati-hati, jangan maksiat. Jangan merendahkan orang lain. Jangan kemudian menghina orang lain. Jangan kemudian memakan harta yang haram. Kan ini la yamutu fiha wa la yahya. Maka di awal tadi kita sebutkan, ketika ayat ini mengajak kita untuk takut kepada Allah, jangan ada yang berani kepada Allah, yaitu kemudian melaksanakan apa yang dilarang secara diam-diam. Kalau itu ketahuan, ya astagfirullahaladzim, saat saya udah pernah melakukan itu. Kemarin di saat kemudian ada pesta rakyat, saya mengambil peran untuk membagikan riswah atau semisalnya. Itu harus kemudian bertobat.
Allah kemudian menanamkan nafsu dalam diri kita, yang nafsu itu memiliki potensi untuk menggelincirkan pada kemaksiatan, tapi Allah kemudian menanamkan hati yang bersih dalam diri kita, yang kadang memberikan sinyal positif. Jangan ya dek, jangan, nanti nyesal. Jadi kalau emosi dituruti nanti juga nyesal, sudah jangan. Kadang kemudian ada masa nopo direm niku bahasa Indonesia ini ngopo nggih. Jadi diri kita itu kemudian ada yang ngerem, jangan. Ada yang nahan untuk tidak melakukan maksiat. Kadang masih diterjang, masih dilawan. Terus nggak apa-apa lah, kalau nggak diturutin nanti jadi pikiran, kemudian menghantam orang lain, kemudian menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, itu menjadi menghinanya orang lain dan sebagainya. Itulah jamaah rahimakumullah. Nah, itulah kemudian menjadikan kita harus sadar bahwa kalau tertarik untuk melakukan maksiat, bayangkan bagaimana Allah menyiapkan azab bagi orang yang bermaksiat dengan jenis maksiat yang akan dilakukan. Jadi kemudian kita berpikir, oh iya ya, kalau misalkan orang yang marah, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Berarti kalau marah, maka kesempatan mendapat surga menjadi semakin jauh. Oh itu ya dampaknya, iya. Kemudian minum minuman keras, ada dampaknya. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mereka itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi dalam surah Al-Humazah itu mengkisahkan bagaimana orang yang kemudian mengumpat dan mencela. Kalau mau mengumpat dan mencela orang lain, lihat pada ayat yang kemudian di bawahnya, ayat yang keempat. Kala la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti. Ada kata pasti. Jadi ada kata la menikah, huruf taukid, kemudian ada nun taukid tsaqilah. Nun tasydid ini adalah memberi makna beban 2 kali, penguat 2 kali lipat dari huruf lam. Maka diartikan pasti, benar-benar, nah, dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Jadi ingat, oh iya ya, saya tidak mau ke neraka hutomah, udahlah, nggak usah diladeni, nggak usah kemudian dilayani. Maka coba di sini kita tulis aja. Oh malah sudah ada di sini. Bagaimana sikapnya? Kan diem Bapak Ibu, dia kan diem toh. Saya ketika melihat, lu kok diem? Malah yang pertama kali saya perhatikan adalah mulutnya. Komat kamit gak? Kayaknya cuma diem. Tidak kemudian menyapa, tidak menurunkan, cuman kayak berdiri kayak patung, sudah kayak gitu saja. Kan ini memberikan pelajaran pada kita. Sudah, gak usah bahasanya gak usah direwes ini kenapa? Gak usah diladeni, sudah. Mungkin di tempat lain pun akan ditemukan Pak Sun Haji seperti ini di tempat lain, mungkin ya kan, mungkin dan di tempat lain. Dan itulah kemudian cara Allah mengangkat derajatnya. Yang kemudian kan ini yang akan kemudian terus dia diam saja, ya itu menjadi bagus. Boleh jadi di jalan kita mendapat perlakuan yang semisalnya. Kita mendapat perlakuan semisalnya. Apakah kemudian akan seperti dia? Kita itu akan kemudian diam, kemudian mungkin di balik diamnya kemudian mungkin ya banyak berdoa, tapi kita tidak tahu lah. Jamaah rahimakumullah. Jadi dari sinilah kemudian kita mendapat pelajaran, ya. Dan kemudian terus tadi sore ya Pak kemarin menyatakan diri mundur dari posisinya sebagai utusan khusus. Berarti Bapak Ibu ada lowongan nih, monggo. Monggo ada lowongan. Tadi saya pikir juga gitu, oh iya ya ada lowongan juga ya. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian kita lihat adalah tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Oleh karena itu adalah wa yatajannabu dzikra wa yub'idu anha al-ashqa. Namanya juga orang-orang yang sengsara, orang yang celaka. Itu akan menghindari az-dzikra, peringatan, dan kemudian dia akan menjauhi sejauh-jauhnya selama dia itu bisa. Jadi al-ashqa ini disebutkan al-ashqa minal kufar, bagian dari orang kafir, orang yang tidak beriman. Kalau kita membahasakan kafir, di dalamnya itu ada banyak rumah-rumah. Syirik termasuk di dalamnya. Kemudian yang ashqa termasuk di dalamnya.
munafik termasuk di dalamnya. Payung besarnya adalah kufur. Orang beriman juga menjadi payung yang besar. Di dalamnya ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada muttaqin, ada salihin. Itu masuk di dalamnya payung itu. Orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan bahwa kalau an-narul kubra adalah milik Allah, maka yang di dunia itu an-naru as-sugra. Di dunia ini kemudian disebut dengan an-naru as-sugra, api yang kecil. Nih. An-narul kubra darukatu jahannam. Jadi api yang besar adalah tingkatan-tingkatan yang ada di neraka jahanam. Seperti dari mana ada tingkatannya? Lihat surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar. Posisinya adalah pada neraka yang paling bawah. Berarti kan ada tingkatan, ada bawah, berarti ada yang tengah, berarti ada yang atas. Tapi bagaimanapun posisinya tetap kemudian menjadi tidak mengenakan. Nah, jamaah rahimakumullah, waladhi yaslan naral kubra yakhludu fi adzabiha, dikatakan kekal. Orang yang Allah masukkan ke dalam neraka itu adalah yakhludu fi adzabiha. Mereka kekal dalam mendapatkan azab dari Allah. Kenapa demikian? Kenapa kekal Bapak Ibu? Mungkin nggak dia akan keluar dari neraka orang-orang yang asyqa ini? Tidak, karena dia bagian daripada kufar, orang kafir. Dan orang kafir itu berarti sama sekali tidak ada keimanan kepada Allah sekalipun sebesar biji zarrah. Sedangkan dalam hadis pernah disebutkan Allah kemudian berfirman kepada malaikat, akhriju man fi qalbihi mithqala khardalin minal iman. Wahai malaikat, keluarkan dia dari neraka. Setelah sekian lama disiksa di neraka, keluarkan, karena di dalam hatinya masih ada keimanan, meskipun kecil tapi dia beriman. Dan dikeluarkannya dari neraka setelah sekian lama, dibersihkan dari dosa-dosanya sehingga masuk ke surga tanpa ada dosa lagi. Tapi kemudian kalau kita ditanyakan kan, Bapak Ibu mau ke surga pakai transit dulu di neraka atau langsung? Maunya kan kita langsung kan? Leres napa boten? Nggih. Tapi kemudian kita sadar berarti kalau kita ingin langsung, maka kita harus sadar jangan-jangan yang perbuatan yang kita lakukan ini menjadikan kita transit dulu. Nah, itu yang kemudian harus dihati-hati. Masalah dalam urusan bisnis, jangan sampai bisnisnya itu menjadikan dia transit dulu. Dalam masalah dunia pendidikan, jangan sampai menjadikan transit dulu. Dalam berinteraksi di dunia pertanian juga demikian. Kita tidak ingin transit di neraka meskipun hanya sesaat. Tapi sesaatnya di neraka kan beda dengan sesaatnya yang ada di dunia, gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Fayastarihu mimma huwa fi minal azab. Tidak ada tempat istirahat sekejap pun di neraka yang dia itu orang itu bisa lengah dari azab Allah. Enggak ada. Terus bertubi-tubi kemudian Allah azab. Wala yahya hayatan thayyibatan hani'atan. Enggak pernah akan merasakan hidup di neraka dengan kehidupan yang kemudian nyenyak meskipun cuma sesaat, atau kemudian merasa bahagia senyum pun tidak. Gak bisa, betapa sakitnya, betapa perihnya ketika berada di neraka, ya. Maka kalau kita lihat surah Fatir ayat 36, surah Fatir di sini kita lihat surah 35. Surah Fatir ayatnya adalah ayat yang ke-36. Kita lihat, kita tutup. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kufur bagi mereka neraka jahanam. La yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Ya. Wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha, dan tidak diringankan dari azab mereka. Jadi orang kafir nggak dibinasakan, nunggu sampai waktu ajal datang, sampai datang ajalnya. Nanti kalau sudah demikian tidak akan diringankan azab dari mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kufur. Jadi sudah jelas Bapak Ibu.
Nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat iman. Maka dirawat, jangan sampai kemudian lepas. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, setelah kemudian disebutkan terkait dengan orang-orang yang celaka, orang kafir, Allah kemudian menyebutkan pada ayat yang ke-14 dan 15, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kita lihat di sini terjemahannya. Ayat yang ke-14 ini, qad sungguh, aflaha beruntung, man orang yang tazakka menyucikan diri. Di sini dimulai dengan kata qad untuk menguatkan bahwa kalau kata qad Bapak Ibu diikuti dengan fi'il madhi. Aflaha ini adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Itu memberi makna sungguh, pasti, benar-benar. Kalau ada kata qad kemudian diikuti dengan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung, sedang berjalan, itu memberi makna kadang-kadang. Maka di sini diikuti qad aflaha, sungguh benar-benar beruntung, man orang yang baik laki-laki ataupun perempuan dari manapun dia, tazakka yang menyucikan dirinya. Jadi beruntung, yang mengatakan beruntung itu Allah, bukan manusia yang berada di kanan kirinya. Allah mengatakan sungguh beruntung. Keberuntungan ini fid dunya wal akhirah. Di dunia dia beruntung dengan keimanannya karena menyucikan diri dari kekufuran. Di akhirat juga beruntung dengan keimanannya. Jadi ini adalah berkaitan dengan penjagaan keimanan. Jadi kemudian tidak hanya cukup sholat, yang penting sholat Pak Ustadz, saya beriman yang penting sholat. Tidak cukup. Orang sholat, setelah dia sholat maka harus menjaga diri, membersihkan dari segala bentuk yang berbau mistis, kemudian dalam bentuk kesyirikan, mengkuluskan benda atau barang, itu harus dibersihkan. Wa dzakara asma rabbih fasalla, wa dzakara, dan dia mengingat isma rabbih, nama Tuhannya, fasalla, maka dia itu sholat. Maka identitas keimanan seseorang itu sholat, identitasnya Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau ada orang masih sholat, jangan dikafir-kafirkan lantaran berbeda pendapat, oh kafir itu, tapi dia kan masih sholat, nah sholatnya itu abal-abal, no, jangan. Maka jangan kemudian menghina orang yang masih sholat, apalagi sampai mengkafirkannya. Jika kemudian tidak betul, maka dakwaan itu kembali pada yang mendakwakan, yang mendakwai. Didakwa, wah kamu itu kafir, tidak terbukti, Allah Maha mengetahui dia tidak kafir, maka justru kekafiran itu kembali pada yang menuduhnya. Lah dia kafir pura-pura salat, jangan. Bahkan kemudian dalam satu peperangan ketika sahabat mengalahkan musuh, sudah kemudian jatuh dan akan ditebas sama pedang sahabat itu, kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kemudian terus dieksekusi. Sampailah berita itu pada Rasul, marah Rasul. Ketika sahabat mengatakan, Rasul, dia kan modus membela diri supaya tidak saya bunuh, maka dia bersyahadat. Rasul mengatakan, apakah perlu dibelah dadanya supaya kamu tahu apa isi dadanya? Gitu. Islam sungguh atau tidak? Selama dia sudah mengucapkan syahadat, itu berarti dia adalah muslim, gitu. Kalau sudah muslim, mereka punya hak untuk dilindungi hartanya, kehormatannya, dan juga darahnya, gitu. Maka terkadang jamaah rahimakumullah, oknum muslim kemudian menyerang habis-habisan muslim yang lain. Tapi kemudian oknum ini dengan non muslim itu malah kemudian berkasih sayang, mesra-mesraan, kan menjadi terbalik. Itu menjadi terbalik. Itu menunjukkan bahwa akhlaknya yang kemudian salah. Maka mengingat Allah, salat adalah media yang paling tepat untuk mengingat Allah. Ada juga yang lain seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, tapi salat ini, maka tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'aktsirud doa, perbanyaklah doa sujud itu. Nah, wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad faza wa naja minal adzabi man tatahhara minasyirki. Sungguh beruntung dan selamat. Nih selamat. Dari apa? Dari azab, siksa. Man orang yang tatahhara minasyirki, yang dia membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Surah Al-Kafirun. Jadi surah Baqarah minasyirki, surah
keterbebasan seseorang dari syirik itu disampaikan dalam surah Al-Kafirun. Termasuk keutamaannya adalah orang yang sebelum tidur kemudian membaca surah Al-Kafirun, kemudian dia tertidur, qadarullah wafat di tengah tidurnya, maka dia tidur dalam keadaan terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Tapi orang-orang yang membaca itu kan berarti benar-benar beriman kepada Allah. Dibaca sebelum tidur, meskipun bukan satu kewajiban, minasyirik segala bentuk kesyirikan. Bersihkanlah tempat-tempat ataupun kemudian perilaku yang mengarah kepada kesyirikan. Jimat-jimat yang tergantung di sepeda motor, di kendaraan, jimat-jimat yang tersimpan dan tergantung di dinding rumah, kemudian di mana lagi? Di tempat-tempat kerja, di tempat jualan, kemudian di mana lagi? Yaitu kemudian harus dibersihkan. Sudah. Kemudian dalam penentuan waktu, hari, semua hari adalah baik. Hari tidak baik adalah manusia menjadikannya tidak baik. Wah, ini wetonnya beda ini. Dinten setu niku wetonnya pinten Bapak Ibu? Nilainya pinten setu niku? 9. Kemudian pasaran yang paling sungguh pahing nopo? Pahing itu kan 9 toh? 9. Jadi kalau dia lahir itu di Setu Pahing, kuwi wetone, nah niki Bapak Ibu. Jadi dinten Minggu itu nilainya 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat Setu niku 9. Gitu, Kliwon niku 8, lagi Pahing niku 9. Misalkan, Ri, bojomu lahirnya dina apa? Setu Pahing lek, wih, wetone gede kuwi. 9 tambah 9. Gunung Jugruk Segara Asad, Gunung Jugruk Segara Asad, Gunung Jugruk Segara Asad wis 12, Gunung Jugruk Segara Asad 16, Gunung Jugruk. Wetone Jugruk. Jadi ngitungnya pakai ini. Saya pernah kursus. Ketemu simbah-simbah. Berapa deh Mbah hitung-hitungnya? Ternyata ada di sini. Nah, penjumlahan weton 8 tambah 18. Wah, ratu ya, tadi ini malah ratu. Pegat ratu jodoh topo tinari padu. Sujanan pasti pegat ratu. Gitu Gifari ya. Jadi kemudian tidak usah pakai kayak gini, nggak usah. Kita berislam, hari itu adalah baik. Gak usah kemudian dihitung ngapain. Dulu ketika saya mau menikah, itu kertas tak jejer-jejer. Bukan sembarang kertas. Kertas itu adalah kalender akademik. Ngajar di sini liburnya tanggal sekian sampai sekian. Ngajar di sini liburnya sekian. Terus tak cari garis merahnya. Oh, kalau saya nikah pada tanggal ini dapat cuti libur sekian. Nah itu malah. Bukan masalah baiknya. Liburnya itu agak panjang gitu. Gitu. Ini juga demikian. Jadi menghitung kenapa memilih tanggal tersebut. Ya ada alasannya. Tapi alasan bukan mistis. Bapak Ibu kalau personil sportorium, ada beberapa keluarga nikahnya itu malah tergantung kapan sportorium UMY itu kosong. Misalkan tanggal 15 Mei tahun depan, yo wes anakku besok tak nikah ke 15 Mei tahun depan. Kenapa? Sportoriumnya kosong dan itu paling dekat waktunya. Jadi ada yang demikian itu. Ya hanya diterima. Bukan kemudian mengkultuskan dari tanggal tersebut, tapi memang itu lagi kosong tempatnya. Kok nggak tempat yang lain? Tempat yang lain mohon maaf tidak cukup. Kok di rumah wae? Apalagi di rumah kami nggak punya halaman. Nah kan gitu. Kenapa tidak di landas masjid, lapangan halaman dasar masjid itu? Nggak cukup, tamunya banyak. Ya wes lah. Nah, kan gitu. Itu karena kayak gitu malah masuk akal dibanding kemudian dengan menggunakan yang weton-weton ini. Nah ini harus kemudian kita merawat sholat. Sepadat apapun agenda kita, maka sholat tidak telat. Nah itu yang menjadi penting. Kalau dengan Allah saja kemudian kita jaga kewajiban, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita apapun profesinya. Nah ini kan menjadi pelajaran penting bagi kita untuk disampaikan kepada putra-putri kita, apalagi yang kemudian menjelang UAS, ujian akhir semester, kemudian banyak assignment, tugas-tugas mata kuliah yang harus dikerjakan dan harus diselesaikan. Kadang kemudian nantilah masih kurang kecil sedikit ini sudah deadline untuk upload. Kalau tidak diupload nanti gak dapat nilai, sehingga lebih takut kepada dosen daripada kepada Allah. Tugas orang tua
meyakinkan kepada anak, menguatkan anak untuk tidak meninggalkan kewajiban. Kewajiban dalam hal ini adalah salat nggih Bapak Ibu. Dalam ini adalah salat. Maka mengingat Allah itu dengan salat. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Salat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba besok pada hari kiamat. Idza saluhatis salatu saluha sairu amalihi. Kalau salatnya itu baik, maka amalan yang lain juga akan menjadi baik. Wa idza fasadatis salatu, kalau salatnya rusak, kadang salat, kadang tidak, itu fasada sairu amalihi. Amal perbuatan yang lain pun akan menjadi rusak. Coba misalkan kita cari survei tingkat sholat Gen Z, survei tingkat sholat 5 waktu bagi Gen Z. Ini Bapak Ibu, 2% umat Islam menunaikan sholat 5 waktu selalu berjamaah. Saya mendapatkan ini ada dalam bentuk diagramnya, ya. 7,7 umat Islam menunaikan sholat 5 waktu dan sering berjamaah. Jadi sering berarti dia sholat karena tidak berjamaah. Kita dengerin lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Berapa Bapak Ibu? Misalkan di sini ya. Ini jumlah perkiraan. Kan kalau jumlah total penduduk Indonesia kan sampai 270 nggih. Kalau misalkan 240 kali dengan 0,4. 240. Saya mendapatkan 216 juta misalkan yang muslim ya. Kali 0,4 itu ada 864.000. Berarti angka sebesar itu adalah posisinya di sini Bapak Ibu. Ini posisinya. Tidak pernah. Berarti banyak Pak. Ya, berarti kan banyak kan. Nah ini yang kemudian harus kita antisipasi. Tapi dalam survei itu kemudian disebutkan gini, semakin muda usianya maka tingkat meninggalkannya semakin besar. Oke. Semakin muda usianya, tingkat meninggalkan kewajiban sholat ini semakin besar. Sebaliknya, semakin bertambah usianya, semakin rajin ke masjid. Coba kemudian kita hitung, cuman Ghifari ini yang muda-muda. Nah ini kemudian menjadi perhatian kita, adalah kita sampaikan Bapak Ibu pada keluarga kita. Dimulai dari keluarga. Dari keluarga kita, keluarga saya, kemudian Bapak Ibu di rumah mengingatkan. Orang tuanya sudah baik, alhamdulillah tinggal mengajak
anak-anaknya, mengingatkan. Capek Pak Ustadz mengingatkan anak-anak untuk sholat, malah didalili loh, kok malah didalili. Nah, kalau misalkan ada orang tua sudah mengingatkan anaknya dengan kebaikan, mengingatkan dengan kewajiban yang harus dikerjakan, tapi kemudian dia tidak melakukannya, maka orang tua tidak salah di hadapan Allah karena sudah melakukan apa yang harus dilakukan, sudah menegaskan apa yang harus ditegaskan kepada sang anak. Itu yang kemudian kita ingin mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi Nuh alaihissalam dengan Kan'an yang tidak beriman kepada Allah, Nabi Nuh tidak disalahkan oleh Allah. Nabi Nuh tidak dikatakan gagal, kamu gagal Nuh, anakmu tidak beriman, istrimu tidak beriman. Tidak, karena Nabi Nuh sudah menyampaikan, menyerukan keimanan kepada anak dan istrinya, dan mereka lebih memilih berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bapak-bapak masih ingat siapa istrinya Nabi Nuh? Sinten Pak? Istri Nabi Nuh? Bang J, bunuh, leres. Bunuh. Itulah ibu-ibu, bapak itu masih kuat ingatannya mengingat nama istri orang lain. Bunuh, ya. Inilah ibu bapak jamaah rahimakumullah. Sampai di sini insyaallah nanti akan kita lanjutkan berkaitan dengan bagaimana kemudian kita selalu mengingat Allah dengan mengerjakan salat, dan juga kemudian bagaimana kita harus menjaga tazkiyatun nufus, keimanan dalam diri kita supaya tidak bercampur dengan perbuatan keyakinan yang bisa mengotori keimanan tersebut. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang beriman tanpa membawa dosa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.